Tuhan. Hamba tetap berjanji di hadapan Tuhan. Hamba Tuhan itu cepat Tuhan. Hanya firman Allah yang hidup, yang benar, dan yang sempurna yang hamba bagikan. Inilah firman Allah yang hidup. Kami ingin mendengarnya di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang berkatakan. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, hebat, ajaib. Amin. Luar biasa. Puji nama Tuhan. Saya yakin bahwa hari ini adalah hari yang hebat, yang luar biasa, yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bahkan kemarin saya berbicara tentang facing of Jesus, yang melihat dan menemukan Yesus di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Kegagalan orang Kristen atau orang percaya adalah tidak melihat Yesus yang hadir di dalam hidupnya dia. Yang ikut Tuhan hanya sekedar ikut Tuhan saja, datang ke gereja, beribadah hanya seperti rutinitas saja, sebatas hanya agamawi saja. Seberapa hari ini Yesus bertumbuh di dalam kehidupan kita. Hari ini saya akan melanjutkan ada facing your Jesus. Coba kita lihat di dalam Matius 8 ayat ke-23 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya akan buka dengan ayat ini. Banyak hari-hari ini di dalam kehidupan orang Kristen, Yesusnya tidur. Kenapa dia bisa tidur? Karena orangnya tidak memfokuskan hidupnya, tidak all out kepada Tuhan. Matius 8 ayat ke-23 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya akan bacakan buat saudara dan menyimak baik-baik. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikuti dia. Jadi ini adalah suatu kondisi di mana Yesus naik ke dalam perahu, dan pada waktu dia naik ke dalam perahu, murid-murid juga ngikutin di mana Yesus berada. Ayat ke-24 sangat menarik sekali buat kita semua. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditembus gelombang, tetapi Yesus tidur. Ini hal yang menarik sekali. Yang pertama tadi dijelaskan bahwa murid-murid bersama dengan Yesus naiklah ke dalam perahu. Sesampai di perahu, tiba-tiba sekonyong-konyong angin mengamuk dari danau itu sehingga perahu itu ditembus gelombang, tetapi Yesus tidur. Pertanyaannya hari ini, kenapa Yesus bisa tidur? Padahal ada di dalam satu perahu Simon, ada di dalam keluargamu, ada di dalam kehidupanmu, ada di dalam pelayananmu, ada di dalam gerejamu. Tapi Yesusnya tidur. Kenapa dia bisa tidur? Sedangkan angin mengamuk. Hari ini banyak orang Kristen, ngakunya Kristen, KTP-nya Kristen, tapi Yesusnya tidur di dalam hidupnya dia. Kalau dia bilang, kamu agama apa? Kristen. KTP kamu apa? Kristen. Tapi maaf, tidak ada pertobatan. Kalau ditanya tentang firman, oh emang ada ayat itu? Kenapa? Yesusnya tidur. Yesusnya tidak pernah bertumbuh di dalam hidupnya dia. Sebatas agamawi saja. Kristen napas, Natal dan Paskah datang dia. Ini yang membuat Yesus tidur dalam hidup. Gereja juga ada Yesusnya tidur, hanya jual khotbah saja. Tahun 2012 ada satu gereja yang jualan pendeta, cari pendeta-pendeta hebat ada di sana. Ini Yesusnya tidur. Kenapa? Karena dia jualan firman aja. Banyak yang datang jualan firman, koleknya gede. Yesusnya tidur dalam hidupnya dia. Tapi bukan berarti nggak ada mujizat. Mujizat bisa ada. Belum tentu Yesus hadir dalam hidup kita. Facing to Jesus. Yesus itu harus menjadi yang utama. Yesus itu harus yang menjadi yang besar dalam kehidupan kita. Yesaya 29 ayat 13 demikian firman Tuhan, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini telah mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya terbalik lagi hari ini. Facing of Jesus, melihat Yesus dalam hidupmu, melihat hatimu seperti apa dulu. Hatinya menjauh daripada aku. Padahal firman Tuhan bilang mulutnya memuliakan aku, bibirnya juga memuliakan aku, tapi maaf, hatinya menjauh daripada aku. Dan ibadahnya, pertemuan ibadahnya, gerejanya, pelayanannya, kehidupannya hanya perintah manusia yang apa? Dihafalkan. Dihafalkan berarti diulang-ulang saja. Dalam satu tahun ada 52 hari minggu. Ini hanya dihafalkan saja. Dia bisa mulai khotbah, tapi maaf, dia tidak masuk di dalam khotbah itu. Khotbah itu harus menjadi dari logos menjadi rema. Dari rema harus menjadi iman. Maaf.
Banyak orang Kristen hari ini hanya menjadikan firman Allah sebagai logos saja, bukan sebagai rema. Tapi kalau pada waktu banyak orang juga yang hari ini merema dalam hidupnya dia, tapi tidak menghasilkan iman. Jadi logos, perkataan Tuhan harus jadi rema. Rema ada yang gimana Pak? Dalam hati kita. Nah rema ini harus dibentuk, harus menjadi iman yang kuat dalam hidup kita. Sampai kita bisa bilang, aku punya Tuhan yang besar. Karena kita merasakan kebesaran dia. Bukan hanya rema, tapi apa? Sudah membuat iman kita yang teguh. Bahwa betul saya punya Tuhan yang besar. Dan saya bisa mempertaruhkan hidup saya dengan Tuhan yang besar. Logos hari ini, firman yang kau dengar, masuklah ke dalam hatimu. Menjadi suatu rema. Yang Roh Kudus selalu ingatkan kita pada waktu kita bersalah. Dan ubah rema ini menjadikan iman di dalam kehidupan kita. Jangan yang cuma dihafalkan saja, cuma perintah manusia saja. Karena banyak orang Kristen hari ini yang mencari Yesus karena ada apa-apanya di Yesus. Maaf, Tuhan pernah ngomong sama saya. Tuhan bilang gini, nanti kalau aku datang dengan maaf, aku tidak bisa berbuat apa-apa, tapi aku Tuhan. Kau mau percaya atau tidak? Kita doa kesembuhan tidak hadir. Kita doa berkat tidak hadir. Tapi kita tahu bahwa Yesuslah Tuhan. Masihkah kita mau ikut Tuhan? Pertanyaan besar dalam hidup kita. Hati-hati yang datang ke gereja, ke tempat ini hanya sekedar untuk ibadah. Saya mau kasih tahu, ini bukan ibadah, tapi ini adalah pertemuan ibadah. Saya sudah jelaskan berulang-ulang kali. Ibadahmu satu, kau melek mata dan mengucap syukur, itu yang pertama kali, itulah ibadahmu. Sampai pada waktu engkau merem mata dan kau tidur, itulah ibadahmu selesai. Ini apa Pak? Ini pertemuan ibadah yang kita adakan. Bisa tidak ada juga kalau di cut sama pemerintah, PPKM lagi, tidak ada pertemuan ibadah lagi. Tapi ibadahmu harus jalan. Dari kapan? Dari engkau melek mata sampai engkau merem pada waktu engkau tidur, sampai pada waktu nanti engkau memeremkan yang terakhir kali. Yohanes pasal 6 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus, mengikuti dia, karena ada karenanya, ada syaratnya. Jadi gini, orang ikut Yesus enggak serta-merta orang mau ikut Yesus saja. Orang ikut Yesus harus ada sebab akibatnya. Harus ada yang namanya alasannya. Harus ada yang namanya apa yang akan saya peroleh nanti pada waktu saya mengikut Yesus. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang yang sakit. Kalau saat itu Yesus menyembuhkan orang sakit dan orang tidak sembuh, kira-kira ada yang ikut Yesus kan? Yesus Tuhan. Tapi pada waktu dia ketemu sama orang sakit, Yesus tidak bisa menyembuhkan dia. Masihkah Yesus Tuhan dalam hidup kita? Ini orang banyak ikut Yesus. Kenapa dia ikut Yesus? Karena Yesus dia lihat sebagai pelaku mujizat yang bisa menyembuhkan, yang bisa membebaskan, yang bisa memberkati. Jadi ikut Yesus. Berapa banyak hari ini kita ikut Yesus, datang ke gereja, datang beribadah. Untuk apa? Musiknya enak Pak. Saya pokoknya kalau dalam gereja itu saya bisa goyang-goyang Pak, bisa enak Pak. Kadang-kadang saya geleng-geleng pahala Pak. Dia saking diskotik kali gereja. Banyak orang Kristen yang hari ini ikut Tuhan karena ada sesuatu yang dia mau. Saya mau datang ke gereja Pak. Kenapa? Mau dibaptis Pak. Kenapa mau dibaptis? Mau merit Pak. Ini maaf, ini bukan benar-benar ikut Yesus ini. Ikut Yesus tapi ada syaratnya. Ke gereja Pak. Kenapa? Mau nawari kue nastar Pak sama Pak Andri. Jadi dia datang, ya kan? Ya lumayan lah. Pak Andri bisa beli 2 atau 3 lah. Ada orang yang datang ke tempat ini, maaf loh. Dia korban di tempat ini. Saya tanya kenapa kamu mau korban semuanya? Ya pelayanan Pak. Tapi pelayanan jualan CD. Gak saya undang lagi. Pelayanan bukan jualan CD, bagiin CD buat orang lain. Saya punya buku 1000. Saya udah jual kurang lebih 1/4. Duit masuk. Udah tinggal kurang lebih sekitar 700. Saya bawa ke KKR semua. Saya jualan. Jadi apa? Saya ini bukan pengkhotbah. Jual buku. Saya promosiin dari khotbah saya. Orang dengar khotbah saya, wah ini semangat luar biasa nih Pak Andri. Maaf loh, saya punya bukunya tuh.
berapa? 40.000. Diskon lah. Goceng. Jadi 35. Jualan buku aja udah semua. Tim saya jadi jualan buku. Dan akhirnya 1/4 buku saya udah terjual. Duit udah masuk. Tuhan bilang, adik, kamu itu bukan pendeta. Apa Tuhan? Kamu itu penjual buku katanya. Malu banget saya. Bagikan buku itu gratis. Saya bagiin gratis. Luar biasa. 200 buku, KKR 200 habis semuanya. Matius 19 ayat 27. Ya, demikian firman Tuhan. Lalu Petrus menjawab berkata kepada Yesus. Dia bilang, kami ini, yaitu saya loh Tuhan, telah meninggalkan segala sesuatunya. Pada waktu saya ketemu sama Tuhan, Tuhan panggil saya untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk menjadi jemaat Tuhan. Saya udah ninggalin semuanya loh Tuhan, dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Apakah yang saya peroleh? Tuhan, saya udah ikut Tuhan lama loh. Yang saya peroleh dari saya ikut Tuhan itu apa? Oh, ternyata Petrus ikut Tuhan, ada di jalurnya Tuhan, ada di gereja, ada di tempat ibadah, ada dia memberitakan firman, dia memuji menyembah Tuhan, dia main musik, dia main drum, dia main keyboard, dia main juga yang namanya saksofon dan lain-lain semuanya. Ternyata mau sesuatu. Apa yang kami peroleh Tuhan? Apa sih yang dia mau sih? Duit. Ikut Tuhan katanya kaya. Ini mana saya? Ikut Tuhan tidak kaya. Duit. Khotbah kagak dibayar, kagak khotbah lagi. Saya khotbah bayar, kagak dibayar, saya bayar. Saya pernah diundang di sebuah gereja. Gerejanya lebih besar juga. Dikasih PK. Saya tolak PK-nya, saya ambil, saya bayar lagi. Dan saya ambil dari dompet saya PK dari saya buat gereja. Saya bayar gereja. Dikasih PK, ditolak. Justru apa? Saya bungkusin amplop lagi untuk gereja. Itulah harusnya yang benar. Kemarin saya naik Grab bawa TV. Ternyata orang Kristen. Terus habis itu dia tahu saya hamba Tuhan. Saya bilang, ke gereja kita aja. Padahal dia udah gereja. Saya pun tahu. Kenapa ya kok rasanya tuh mau banget orang itu ke gereja kita gitu loh. Ya kan itu dari dulu itu. Pak Andri, ngapain Pak? Mau ke gereja? Oh, saya juga mau ke gereja. Ke gereja saya aja. Itu selalu itu. Ya kan? Tahu ya bawaan untuk mengajak itu tidak pernah bisa hilang gitu. Itu dari dulu saya begitu itu. Supir Grab ini udah punya gereja, terus abis itu nyinggung soal masalah-masalah kehidupan, sampailah dia ke dalam suatu masalah. Masalahnya adalah di dalam uang. Saya bilang, mungkin gereja saya satu-satunya gereja teraneh. Yang mungkin ada juga gereja yang seperti saya juga. Bukan tidak ada gereja yang unik itu. Saya bilang, kami tidak ada kolektor. Tapi kalau ada yang bisa nunjukin sama saya, harus kolektor. Gereja harus kolektor. Tunjukin sama saya. Kolektor tidak pernah ada. Yang ada peti persembahan. Orang memberikan dari hatinya dia, bukan karena dijalankan. Saya bilang maaf, gereja yang masih menjalankan kolektor sesat. Terus saya bilang, Pak, berani banget Pak, beranilah. Kenapa sih? Itu kebenaran. Gak banyak yang suka, gak banyak yang suka. Keluar. Sampai saya pernah mau di-charter. Kalau saya udah di-charter ya hari ini, saudara tidak mungkin ketemu sama saya. Kenapa? Ada supir, ada mobilnya, korbannya 1 minggu 7 kali minimal itu. Saya sudah deal-dealan. Dia bilang sama saya, kalau Bapak mau, saya kasih, ada gajinya juga. Dan pelayanan saya pasti besar. Dan saya pasti tidak akan ketemu dengan saudara. Dan saya pasti akan menjadi orang yang sombong. Tapi dia bilang gini, Bapak tidak boleh khotbah di gereja Bapak. Dan Bapak harus memisahkan diri dari gereja Bapak. Kasih gereja Bapak ke orang lain. Saya tolak. Nehi, saya bilang. Saya tolak. Kenapa? Inilah yang Tuhan pimpin dalam hidup saya. Gerejanya kecil. Jemaatnya agak banyak. Tapi diberkati Tuhan luar biasa. Saya tolak. Tidak penting buat saya. Kenapa saya tolak?
facing of Jesus. Saya melihat Yesus di dalam hidupnya saja. Jangan sampai Yesus di dalam hidupnya saja berbeda. Ini udah beda. Melayanan, duit. Saya juga salah. Saya bangun pelayanan, berapa kali saya bangun pelayanan, WL, pemain musik semuanya kasih duit. Salah ya. Sekarang nggak ada. Mau pelayanan untuk Tuhan. Pelayananmu di gereja ini gratis. Tapi Tuhan balas semuanya untuk kerajaan surga. Sekarang enggak. Saya layani aja. Layani apapun juga. Tanpa ada urusan uang. Dikasih syukur, kagak dikasih ya udah. Kalau dikasih saya ambil dan saya balik, dia kagak mau lagi. Jadi akhirnya ya udah, kalau kasih saya ambil. Dan ini untuk pelayan. Bukan untuk pribadi saya. Bukan untuk beli kacang goreng kita makan sama-sama, no. Tetapi ini untuk pribadi gereja dan taruhlah di dalam kotak persembahan. Dan dia di rumah Tuhan ada persediaan makanan. Hati-hati. Kalau hari ini kita meninggalkan semuanya, kita pelayanan gila-gilaan, tapi kita mau dapat sesuatu, mau dapat uang, mau dapat duit, ini yang kita harus hati-hati. Cross check your heart. Lihat Yesus di dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat ke-11. Dan jika roh dia, yaitu roh Yesus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu. Berarti gini, roh Yesus, pada waktu kita percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat hidup, rohnya dia diam di dalam saya. Berarti di dalam saya ada siapa? Ini ada roh Yesus di dalam hidup kita. Roh Juru Selamat dalam hidup kita. Di dalam diri kita itu penuh dengan kehidupan kealahan. Maka itu maaf, pada waktu kau doakan orang sembuh. Kenapa? Karena yang berdoa bukan rohmu. Yang berdoa siapa? Ada rohnya Yesus. Roh pelayanan itu yang luar biasa. Yang ketemu sama orang sakit sembuh. Kehidupan Yesus selama 3,5 tahun. Yang ketemu sama Yesus, tetap dia cacat, tetap dia tidak sembuh, tetap dia sakit, tidak ada. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dia di dalam kamu, maka ia, yaitu Allah yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Berarti dengan kata lain, pada waktu kita terima Yesus sebagai Juru Selamat yang hidup, roh Yesus ada dalam kehidupan kita, menghidupkan roh kita, sehingga roh kita menunggal dengan Yesus, sehingga kita bisa melihat perbuatan Yesus yang ajaib di dalam kehidupan kita. It's a facing of your Jesus. Kita harus melihat perbuatan-perbuatan apa yang ada di dalam kehidupan kita, yang harus ada unsur perbuatan Yesus. Harus ada perbuatan Yesus nyata di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. The facing of your Jesus. Filipi 3 ayat ke-7 sampai ayat ke-10. Satu perkataan yang luar biasa dari Paulus. Tidak mudah Paulus mengatakan hal ini kalau dia tidak menemukan Yesus dalam hidupnya dia. Hari ini saudara dan saya harus melihat Yesus dan menemukan Yesus di dalam kehidupan kita, sehingga tubuh kita ini menjadi berkat. Pelayanan kita ini menjadi berkat. Kenapa? Karena bertumbuhnya Yesus di dalam hidup kita. Nah, Paulus dengan luar biasanya sekali dia bilang bahwa semuanya aku anggap rugi, sampah. Kenapa dia bisa mengatakan semuanya dianggap rugi dan sampah? Karena dia menemukan Yesus di dalam hidup dia. Dia menemukan Yesus di dalam pelayanannya. Dia menemukan Yesus di dalam tubuhnya sendiri. Ini ada Yesus dalam hidupnya dia. Coba kita lihat dulu ya, Filipi 3 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Ayat yang ke-8. Malah segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalanku akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dia, aku telah melepaskan semuanya dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Tidak mudah bagi Paulus bilang bahwa semuanya aku anggap rugi, dan semuanya apa yang aku terima yang baik pun aku anggap semuanya sampah. Kenapa? Karena pengenalan akan Yesus lebih mulia, lebih kudus dari semuanya. Nggak mudah Paulus bisa mengatakan hal seperti itu kalau dia tidak menemukan Yesus dalam hidupnya dia. Paulus menemukan bahwa ada Yesus dalam hidupnya dia yang lebih mulia daripada semuanya, dan aku menganggap semuanya rugi. Semuanya menjadi sampah, kotoran, kenajisan, termasuk kebaikan Paulus. Paulus menganggap kebaikan dia adalah sampah. Kenapa? Karena dia mengenal Tuhan yang lebih mulia. Bukan hanya kebaikan, adalah kebenaran yang harus dia perbuat.
Kita ini jangan udah cun kalau jadi orang baik. Jadi orang yang benar. Tuhan tidak mau Anda sampai di dalam level baik saja, tapi level benar. Hanya di level benar saja. Karena orang benar pasti baik. Ini maaf, orang benar belum tentu setia. Tapi orang setia pasti hidup yang benar. Dan dia pasti melakukan hal-hal yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Orang yang setia kepada Yesus. Yesaya 64 ayat yang 6. Demikian kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami, segala kebaikan kami, segala apapun yang kami perbuat yang bukan dosa, seperti apa? Kain kotor. Yang saya lakukan dan tidak ada urusan dengan dosa, kebaikan firman Tuhan bilang. Dia lihat maaf, kayak kain kotor. Kacamata Tuhan beda. Saya pernah cek bahasa aslinya. Kain apa? Kain menstruasi. Yang maaf ya, maaf, sorry Pak. Kain menstruasi yang sudah kotor, terus diperes. Bahasa aslinya seperti begitu. Kebaikan kita itu seperti kain kotor, kain menstruasi yang diperes. Yang maaf, nodanya selalu ada. Jangan dicuci. Itu nodanya selalu nempel, tidak pernah bisa hilang. Dan kebaikan kita bagi Tuhan itu seperti kain kotor. Kita sudah melakukan kebaikan pun masih ada nodanya. Ntar saya akan tunjukkan bagaimana seorang yang namanya Petrus, dia facing of Jesus dalam hidupnya dia. Orang yang facing of Jesus, dia melihat hidupnya itu tidak berarti, harus rendah. Kebaikan dia aja seperti kain kotor yang tidak harus dipertahankan. Orang itu baik loh. Maka itu pada waktu Yesus dibilang, guru yang baik, kenapa kau bilang aku baik? Karena kebaikan seperti kain kotor, tidak bisa dibanggakan dalam hidup kita. Engkau harus bangganya bukan kebaikan, tapi kau harus bangga Yesus dalam hidupmu. Memancarkan kasih itu. Itu yang hebat dan luar biasa. Pak, saya baik Pak, nolong orang Pak. Maaf, dari kacamatanya Tuhan, Tuhan lihat itu kain kotor. Jadi jangan ada yang bangga. Pak, saya mau orangnya baik Pak. Orang bersalah sama saya ampuni Pak. Tuhan lihat pengampunanmu kayak kain kotor. Gak ada yang harus kita banggakan dalam dunia ini. Yang kita harus banggakan adalah Yesus. Filipi 3 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Ayat yang ke-8. Malah segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalanku akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dia, aku telah melepaskan semuanya dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ayat yang ke-9. Dan berada di dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat yang ke-10. Ini kuncinya. Yang kuhendaki ialah mengenal dia. Semuanya aku anggap rugi Tuhan. Semuanya itu adalah sampah. Yang aku kehendaki ialah mengenal dia. Lebih dekat lagi, lebih hebat lagi, lebih mulia lagi. Inilah Tuhan. Mengenal dia. Pak, saya punya kemampuan Pak, maaf. Kemampuan terbatas. Kebaikan aja kayak kain kotor, apalagi kemampuan, maaf, kayak keset yang berbau dan udah hitam. Kebaikan kita aja tidak ada artinya buat Tuhan. Tapi mengenal dia jauh lebih indah, jauh lebih hebat, jauh lebih mulia daripada semua. Facing your Jesus, menemukan Yesus dalam hidupmu. Ketika orang menemukan Yesus dalam hidup, hidupnya pasti berubah. Yang pertama yang harus dia ubah adalah cara dia memandang dosa. Dosa itu bagi saudara apa? Kesalahan, pelanggaran. Betul? 1000% betul. Dosa itu kesalahan dan juga pelanggaran. Hal-hal yang najis, yang tidak kudus, kita lakukan. Yang menentang firman kita lakukan, itu adalah dosa. Jadi saya mau tunjukin. Dosa bukan hanya itu. Itu pasti dosa. Tapi ada satu hal yang hebat yang luar biasa. Apa itu dosa? Saya akan tunjukin. Lukas 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8.
Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ayat yang kedua. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Jadi ada dua perahu ya, di mana adanya tepi pantai. Oke, ayat yang ketiga. Ya, perhatikan baik-baik ayat ini. Ya, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Jadi ada dua perahu. Yang pertama perahu Simon, yang kedua nggak tahu ini perahu siapa. Tapi yang Yesus naik itu adalah perahunya Simon. Berarti Yesusnya hadir di dalam kehidupan Simon. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolak perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat yang keempat. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Oke, ayat yang kelima. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Jadi udah seharian kerja, ketemu sama Yesus, Tuhan bilang, Simon, tebarin jala dong. Simon bilang, Guru, maaf, saya ini nelayan, bukan nelayan karbitan, Guru. Ini nelayan tumen ini. Dari kecil aja saya udah jadi nelayan. Tapi kan apa yang menyuruhnya, aku nebarin juga. Ayat yang 6. Dan setelah mereka melakukan, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ternyata apa yang disuruh sama Tuhan saya lakukan dan saya dapat mujizat. Mujizat saya dapat ikan banyak. Tadinya ikan satu pun tidak ada, ini ikannya banyak. Ayat yang ketiga. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir apa? Tenggelam. Ayat yang ke-8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, dia ngucapin terima kasih. Ada? Ntar dulu nih. Saya nggak bingung juga nih. Ntar dulu ya. Tidak dapat ikan, Yesus hadir. Yesus bilang, Simon, tebarin jala. Karena engkau yang menyuruhnya Tuhan, aku tidak bisa tolak. Ditebarin. Pas dapat ikan banyak, dia bilang, teman-teman, angkat ini ikannya, terlalu banyak ini, jalan gue bisa koyak. Selesai dia dapat ikan, Simon gak bilang thank you, gak bilang kamsya loh, gak bersyukur dia sama Tuhan. Harusnya bersyukur gak sih? Orang udah terima mujizat, Tuhan saya bersyukur sama engkau Tuhan. Ini Simon tidak bersyukur. Apa kata dia? Ketika Simon Petrus melihat hal itu, apa yang dia lihat? Dia lihat facing your Jesus. Dia lihat Yesus dalam hidup saya. Ia pun tersungguh di depan dia berkata, Tuhan, pergi dari sini karena aku seorang pendosa. Dia dapat mujizat, dia dapat ikan banyak, dia lihat dosanya dia. Dia nggak terima kasih dengan ikan dia. Apa yang dia dapat dia tidak terima kasih. Tapi yang dia lihat pada waktu dapat mujizat, dia bilang, Tuhan, aku ini orang berdosa, Tuhan. Jauh-jauh dari aku, Tuhan. Saudara mana? Simon lihat. Yang aku kejar ikan, bukan engkau, Tuhan. Dia tahu dia dosa. Ketika engkau dapat mujizat, ketika engkau dapat kesembuhan, ketika engkau dapat berkat, harusnya engkau bilang, aku ini orang berdosa, Tuhan. Kenapa? Karena aku mencari berkat itu, sehingga aku mendapatkan berkat itu, Tuhan. Tapi aku tidak kejar engkau, Tuhan. Ketika engkau tidak fokus sama Tuhan, ketika engkau mengejar yang engkau kejar bukan Tuhan, engkau dosa. Ketika saya dapat mujizat dan saya senang terhadap mujizat, Tuhan terima kasih Tuhan atas mujizatnya, Tuhan. Tidak. Saya mengabaikan dia. Dosa dalam hidup kita. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, dia lihat Yesus dalam hidup dia nggak ada.
Tapi mujizatnya ada, kesembuhannya ada. Saya nggak pernah ke gereja, tapi Tuhan tolong saya. Saya lagi sakit kanker, saya lagi sakit tumor, dan tiba-tiba sembuh di doa sama hamba Tuhan. Harusnya dia bukan girang. Dia apa? Saya ini manusia berdosa. Kenapa? Saya nggak connect sama Tuhan, tapi Tuhan mengasihi saya. Itulah dosa. Anda tidak mengconnect dengan Tuhan, tapi Tuhan mengasihi Anda dan mau memberikan mujizat dalam hidup Anda. Itulah dosa dalam hidup kita. Dosa hebat luar biasa. Bukan membunuh, bukan berzina, dapat berkat, dapat ikan, disuruh sampai jalan sampai koyak, memberkati teman-teman dia. Selesai dapat ikannya, Petrus lihat, Tuhan jauh daripada aku, Tuhan. Kenapa? Aku orang berdosa. Ada yang perlu kita banggakan dalam hidup kita. Maka itu saya mau bilang, kebaikan kita seperti handphone. Anda tidak connect dengan Tuhan, Anda berdosa. Sadari itu. Hari ini berbalik lagi, kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Dosa bukan yang benar atau salah. Bukan 10 perintah Allah Anda langgar. Tapi maaf, tidak ada Yesus dalam hidupmu. Dosa. Yohanes 21 ayat ke-17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apa engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Ketika engkau tidak connect dengan Tuhan, ketika engkau tidak mengasihi Dia sungguh-sungguh, itu dosa. Apa engkau mengasihi aku? Dan ia berkata, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat yang ke-18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan akan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan suatu pengertian yang dalam adalah kasih Allah dengan sungguh-sungguh dalam hidup. Ketika engkau tidak mengasihi Allah, meleset dari targetnya Allah, yaitu dosa, harpatia. Kasih Allah dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena sampai tua nanti, hidup kita dalam penjagaan Tuhan, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Pada waktu kita sudah menjadi tua, siapa sih yang tidak tua? Pasti kita menjadi tua. Orang-orang di sekeliling kita akan membawa kita ke dalam tempat yang kita kehendaki. Tapi Dia bertanggung jawab di dalam hidup kita. Jangan ada masalah, jangan ada problem, baru cari Tuhan. Orang yang terus-menerus WhatsApp saya, telepon saya, berulang-ulang kali. Kenapa Pak? Saya udah pelayanan segala macam, anak istri saya meninggalkan saya Pak. Dia cuma mau instan aja. Tolong Pak doain saya Pak, untuk instan Pak. Maaf, banyak orang yang seperti ini, maunya instan. Pak, kenapa Tuhan belum jawab saya Pak? Emang kamu mau apa sih? Saya mau punya mobil, saya mau punya motor Pak. Yes. Sekarang kamu kerja apa? Nganggur Pak. Udah stop lah, bermain-main lah. Pak Andri tolong doain Pak, suaminya saya udah tidak sayang sama saya lagi Pak. Kenapa Pak? Ya kagak tahu juga lah kenapa. Dia nanya, suaminya kagak sayang lagi sama dia, kenapa? Dia nanya sama saya. Harusnya dia tahu. Terus dia bilang, apa gara-gara saya gendut ya Pak? Tolong doain kurus Pak. Tetapi jadi hamba Tuhan mau tidak mau, Yesus mau kurus Tuhan. Banyak yang mau instan, tapi tidak mau melihat itu dalam hidupnya dia. Ketika kau dapat mujizat, kau harus tahu, layakkah saya di hadapan Tuhan untuk menerima itu. Jarang doa, jarang baca firman, jarang worship. Kadang-kadang ibadah datang, kadang-kadang tidak datang. Dan banyak alasan juga. Kadang-kadang hujan dijadiin alasan. This Christmas fest. Tuhan, saya mau ke gereja, tapi Tuhan melarang saya buat ke gereja. Terima kasih Tuhan. Bukan dia lapras, bukan dia sebagai penerobos. Tapi dia bilang, terima kasih Tuhan, Engkau memang tahu apa yang kubutuhkan Tuhan. Haleluya, amin. Engkau jarang semuanya, tapi Tuhan mengasihi. Maaf, lihat
kasihnya Tuhan, di mana Tuhan mengasihi engkau. Lihatlah bahwa saya sudah berdosa. Facing of your Jesus di dalam hidup Tuhan. Amin. Hari ini kasih dia dengan sungguh-sungguh. Dosa pasti kita melakukan dosa. Maka itu dengan segala kerendahan hati, tidak ada yang kita banggakan dalam hidup kita. Yang kita banggakan hanya Yesus. Apa yang kita bisa berbuat, perbuatan dengan baik, sebaik mungkin. Shikarabata alias sakalabata alias sakalabata. Karena segala perkara